Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima daripada kitab Arba'in Ramadhaniyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah ngaran sidin Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini orang yang sangat mulazamah dengan baginda Nabi. Waktu awal-awal menuntut ilmu, mengaji lawan Nabi, Abu Hurairah ini datang kepada Nabi dan beliau berkata, "Wahai Rasulullah, ulun ini pelupa, kada peingatan apa yang ulun dengar dari sampian, lupa. Ulun dengar dari pian ini artinya karena bila sudah bubar majelis kada ingat lagi. Nah, lalu Nabi maurak selindang sidin. Kemudian sesudah diurak itu disuruh Nabi Abu Hurairah itu membekap, artinya memeluk, meragap, mengarahkan selindang itu ke dada daripada Abu Hurairah. Maka semenjak itu, ujar Abu Hurairah, semenjak dada sidin itu bersentuhan dengan selindang daripada baginda Nabi, apapun yang kudengar dari Nabi itu kada lupa lagi. Bahkan pelajaran-pelajaran dahulu yang kelupaan timbulan. Nah, seakan-akan ilmu itu diluruk kepada Abu Hurairah, atau bahasa wayah ini semacam di download. Nah, neta di download kan HP itu macam-macam, kalau ada Quran, ada kitab ini, kitab itu. Lalu dengan kecanggihan teknologi wayah ini, HP nang macam-macam simpanan nang di HP sebuting nih, kita ambil HP puga, asal HP-nya itu puga. Jadi dalam pengertian memorinya itu kosong. Amun memorinya sudah hibak kada kau lagi. Nah, HP nang memorinya itu masih muat menyimpan. Nah, bisa dengan bantuan share-it atau semacam apa, kawa mendownload daripada isi daripada HP nang sebutingnya itu. Jadi tak pindah tuh hafalan Quran, tak pindah ke situ, ilmu-ilmu kitab-kitab apa tak pindah ke HP nang sebuting tadi. Nah, bahasa itu ya di share-it atau di napa, di apa pakai napa tuh, napa ngarannya share-it kah? Share-it lain pada share-it napa? Nah, Bluetooth. Nah, pakai Bluetooth. Jadi hidup akan Bluetoothnya. Jadi tak pindah tuh. Tapi memorinya harus puang, jangan hibak. Nah, kayak itu juga kalau kita mengaji kepada guru, kosongakan hati. Memori itu, hati itu ya memori itu. Nah, memori itu kosongakan. Jangan membawa ampun saurang. Jangan membawa ampun saurang. Mengaji ke guru, membanding-banding guru, menilai guru, ada mau dapat ilmu, ada mau berkah. Apalagi hendak mantis guru,
mengaji ke guru situ anak mantis si jin aja alim gak ada ka si jin itu. Ada maun itu kosongakan hati kita, tinggal ampun kita tuh tinggal. Bila ada kita berisi ilmu tinggal di lemari dahulu di rumah bila tulak ke pengajian tuh. Jangan hendak membanding-banding, menilai-nilai, apalagi hendak mantis, jangan. Kosongakan. Nah, bila sudah memori itu kosong, hanyar bila hadir ke majelis itu, ya hidupi sirit atau bluetooth tadi. Apa maksudnya? Tumbuhakan cinta, takzim, penghormatan kepada guru itu. Maka insya Allah ilmu-ilmu nang Allah berikan kepada si guru itu akan kita serap. Kada banyak sedikit tergantung anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sudah Allah kismah, sudah Allah bagi kita ini. Kita mengaji kepada seorang guru walaupun gurunya sama, kitabnya sama, waktunya sama, tapi yang didapat belum tentu sama. Bisa antara langit dan bumi. Bisa antara langit dan bumi. Artinya pahaman itu pahaman itu. Apalagi nang berkahnya lain-lain juga itu. Berkahnya nun lain-lain. Kita hadir ke majelis ilmu, kita ni ngarannya melintangkan diri dengan nafahat Tuhan. Inna lillah fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya bagi Allah pada hari-hari masa kalian itu nafahat, ada hembusan anugerah. Dan nafahat itu sangat diharap curahannya itu di tempat-tempat nang diridai Allah, seperti majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat. Maka sebahagian kita ada yang mendapatkan nafahat, hembusan anugerah itu berupa sabar. Maka sebelum datang ke majelis kita mungkin orang yang kurang sabar. Begitu hadir ke majelis kita dapat nafahat sabar, maka jadilah kita orang yang penyabar berkat hadir di majelis. Mungkin di antara kita ada yang dapat nafahat berupa zuhud dengan dunia yang mungkin sebelum katuju hadir ke majlis menyasah ke dunia, bercari ini kada tahu di waktu, siang malam bercari, siang malam menyasah dunia. Nah, imba sudah duduk di majlis, mungkin sebahagian kita ada yang dapat nafahat, hembusan anugerah berupa zuhud lawan dunia. Lalu timbul, aku je betul ke majlis, pina kulir becari, pina hanta, pina asak, tapi mahimati dunia lagi nih. Ada mungkin di antara kita nang kayak itu. Mungkin di antara kita ada yang sebelum hadir ke majlis kulir membaca Quran. Begitu hadir ke majlis dapat nafahat berupa nasyad liqiraatil Quran, berupa semangat rajin untuk baca Quran. Begitu hadir ke majlis dapat itunya nafahatnya. Sehingga sesudah hadir ke majlis ini rajin baca Quran. Ada yang rajin baca sholawat, ada yang rajin
baca zikir. Mungkin di antara kita ada nang dahulu wani lawan kuitan, begitu hadir ke majelis dapat nafahat, hembusan anugerah, terbuka hatinya untuk bakti lawan kuitan. Mungkin ada nang wani lawan laki, barakat hadir ke majelis dapat nafahat, dapat hembusan anugerah untuk bakti lawan laki, menyenangkan laki. Artinya apa? Kadada rugi orang nang tulak ke majelis. Kadada rugi orang nang hadir di majelis. Pasti ada nang didapatnya dari nafahat itu. Tapi setiap orang mungkin berbeda apa yang didapat di majelis itu. Bahkan kadang menutup kemungkinan orang yang hadir di majelis dia dapat nafahat, hembusan anugerah berupa ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa itu. Langsung Allah beri ma'rifat. Allah berikan ma'rifat di hatinya sehingga dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi dengan salah seorang wali, yaitu Al-Imam Utbatul Ghulam. Ada membaca Atabatul Ghulam, ada juga membaca Utbah Al-Ghulam, ada yang menyebut Atabatul Ghulam. Nah, Imam Utbah Al-Ghulam ini beliau dulu orang yang ketujuh maksiat, ketujuh melakukan dosa. Lalu suatu hari ada keinginan yang kuat di hati Sidin untuk hadir ke majelis Imam Al-Hasanul Basri. Maka hadir Sidin di situ. Nah, kebetulan waktu majelis itu ada orang yang bertakun, wahai Tuan Guru, kalau kita ini banyak maksiat, banyak melakukan dosa, lalu kita hendak tobat, apakah tobat kita diterima? Apakah Allah masih mau menyambut kita, menghapus dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita? Lalu ujar Imam Hasan Basri, kalau seseorang yang banyak melakukan dosa itu mau kembali kepada Allah, mau tobat kepada Allah, bagaimanapun banyaknya dosa, pasti Allah akan menerima. Pasti Allah akan menerima taubatnya. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya, menghapuskan segala kesalahannya. Walaupun banyaknya dosa dan maksiat itu seperti si Utbah Al-Ghulam ya Imam Hasan Basri. Kenapa Imam Hasan Basri menyambut itu? Menyambat orang. Karena Utbah Al-Ghulam ini orang terkenal dengan kefasikannya, terkenal dengan perbuatan dosanya. Dia menampakkan gawian maksiatnya. Maka dalam fikih kita ini boleh menyebut orang yang menampakkan dengan kefasikannya. Jadi boleh menguya orang yang menampakkan kefasikannya boleh. Ada orang terang-terangan mabuk di jalan, lalu kita kuya si anu tuh utun tarus, mabuk tarus ya. Kita boleh, itu ada berdosa gitu. Jadi menggibah orang yang terang-terangan dengan maksiat itu boleh dalam agama. Untuk memberi pelajaran lawan inya, sekira supan juga. Lalu inya ibarat maksiat, jangan betampai, jangan terang-terangan. Jadi Utbah Al-Ghulam ini dia selalu maksiat dan dia menampakkan maksiatnya. Sehingga sekelas Imam Hasan Basri pun menjadikan contoh kepada orang yang bertanya lawan Sidin. Sidin,
apabila dia mau tobat kepada Allah, walaupun dosanya seperti dosa Utbah al-Ghulam, maka Allah akan mengampuni. Kebetulan waktu itu Utbatul Ghulam hadir. Takajut-kajut Sidin disambut ngaran Sidin. Lalu Sidin asa hati ini? Asa supan. Kayak nikah Sidin aku terkenal maksiatnya, terkenal jahatnya. Nah, di situ Sidin kada sakit hati disambat, kada sarik lawan guru. Nah, ini nih. Kada sarik, apalagi artinya mahina guru. Guru napan itu mahina aku. Guru napan itu menyembeti. Kada itu. Bahkan itu jadi sesuatu yang lebih mendorong Sidin untuk tobat kembali kepada Allah. Akhirnya Imam Utbatul Ghulam, Sidin bulik ke rumah, Sidin sesali diri Sidin nang katujuh maksiat. Bujur-bujur menyesal Sidin. Bujur-bujur baampih daripada maksiat nang Sidin kerjakan. Akhirnya Imam Utbatul Ghulam di kemudian hari terkenal menjadi seorang wali, menjadi seorang aulia pada masa Sidin. Bahkan Sidin punya karamat apabila ada orang yang maksiat mendengar lantunan ayat-ayat yang keluar daripada mulut Sidin. Sidin punya karamat, diberi Allah suara yang indah, suara yang baik. Jadi bila ada orang-orang yang keras hati mendengar suara Sidin jadi lembut. Mendengar orang-orang yang maksiat tuh, orang-orang maksiat mendengar suara Sidin jadi ampih maksiat. Ini karamat Imam Utbatul Ghulam. Dan Sidin minta lawan Allah, sekira Sidin ini kada bicara lagi fokus beribadat saja. Sidin minta apa? Artinya sekira raja itu langsung Allah menjamin saja. Sekira kada mikirakan bicara lagi Sidin, beribadat saja. Dan itu dikabulkan Allah. Setiap pagi dan malam ada roti di hadapan Sidin. Langsung Allah menyiapakan. Nah itu asalnya siapa Sidin tuh? Seorang pendosa, seorang nang katujuh maksiat, seorang nang katujuh melakukan perbuatan nang kada baik. Berkat hadir ke majelis ilmu, yaitu majelis Imam Hasanul Basri, beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sidin hadir itu dengan membawa kehinaan diri. Imam Utbatul Ghulam itu Sidin hadir ke majelis dengan membawa kehinaan diri seorang nang penuh dosa, diri seorang nang rigat nang ini nah. Berharap dengan hadir ke majelis ilmu dapat berkah, dapat manfaat, dapat keampunan dosa. Akhirnya Sidin dapat anugerah dari Allah berupa ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru Ramadhan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibukakan pintu-pintu surga. Dibukakan pintu-pintu surga. Sabulanan kada betutup pintu surga. Pintu surga terus dibuka beretaan. Sabulanan. Karena itu apabila ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, dia masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asal orangnya beriman. Nah, amun orangnya jahat bang, ya nang tadi sudah dijelaskan malam tadi, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang itu
ada sesuatu antara dia dengan Allah sehingga Allah tu ridha lawan inya. Bila Allah ridha, kayak apapun gawian orang itu sudah Allah kada peduli lagi. Sebagaimana Allah ridha dengan ashabu Badar, dengan orang-orang ikut perang Badar. Jadi orang-orang ikut perang Badar itu ujar Tuhan lewat Rasulullah, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah berwahyu kepada Rasulullah tentang ashabu Badar. Ashabu Badar, sahabat nang perang Badar. Karena itu sahabat-sahabat nang ikut perang Badar itu punya kedudukan sendiri dalam Islam. Paling mulia sahabat itu sahabat 4. Hanyar mengiringi itu nang 10 sahabat nang dijamin surga itu. Kemudian hanyar ashabu Badar, sahabat nang ikut perang Badar. Jadi bila ada sahabat yang ikut perang Badar itu bergelar Al-Badri, Al-Badriyu, sahabat yang ikut perang Badar. Jadi ada keistimewaan tersendiri apabila sahabat ikut perang Badar. Karena Allah mewahyukan kepada Rasulullah tentang ashabu Badar ini. Ujar Tuhan, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Gawiha napa nang kalian hendak, faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku ampuni bagi kalian. Ini kedudukan ashabu Badar nih. Tapi buan sahabat kadada nang menyalahgunakan itu. Paribasanya ashabu Badar nih. Paribasanya maksiat, bezina kah, nang apakah? Ini Allah maampuni sudah. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya Tuhan gawiha napa kalian hendak, maka sungguh aku ampuni ya Tuhan. Tapi bubuhan ashabu Badar kadada menyalahgunakan itu. Mereka tambah takut lawan Allah. Mereka tambah segan dengan Allah. Malahan mereka tambah cinta lawan Allah karena begitu sayangnya Allah kepada mereka. Tambah kuat beribadah, tambah rajin beribadat. Mun gaya kita ada kawak ada. Mun gaya kita ditawari, dosa Allah Ta'ala menawari. Santri ujar ulun, gawihan apa hendak? Bah, ada kisah. Hanyar guru nang manawari, gawihan apa hendak? Kadada peraturan lagi di pesantren nih. Ada nang rokok sebungkus sehari itu bang beritaan. Manusia apalagi Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala gawihan apa ikam hendak bahimat tu pang maksiat kayak kita nih. Jadi kalau ada orang meninggal bulan Ramadan itu mungkin ada sesuatu antara inya dan Allah lah. Nah membuat Allah tu ridha, cinta, sayang lawan sini. Nang kedua, nang mau khawatir nang kedua nih, atau orang itu dibenci oleh Allah. Allah murka lawan si orang itu sehingga ketika dia mati Allah cabut imannya. Allah keluarkan dia dari golongan kaum muslimin. Sehingga dia mati keluar daripada golongan umat Rasulullah. Kada ada berfungsi lagi, kada ada gunanya lagi mati Ramadan. Biar pintu-pintu surga tak buka. Kada kau masuk juainya karena ini bukan ahli surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa ghulliqat abwabu jahannama, dan dikunci pintu Jahannam. Dikunci pintu-pintu Jahannam. Ada kau masuk. Ada kau masuk roh-roh orang beriman. Roh-roh orang beriman kada masuk teh. Untung benar. Untung benar kita ini diberi Allah bulan Ramadan ini untung benar.
Wasul silati syayatinu, dan dibelenggu, dirantai oleh syaitan. Jadi syaitan itu dipasung. Kenapa mati banyak aja maksiat? Kenapa mati banyak aja orang yang berbuat dosa? Maka syaitannya dipasung. Jawabannya apa? Karena bukan hanya syaitan yang maulah kita menggawe maksiat nih. Kita masih ada nafsu. Dan nafsu kita ini 11 bulan sudah dilatih oleh syaitan. Sehingga ketika Ramadan masuk, disinilah ajang perlombaan antara akal dan nafsu. Nafsu sudah 11 bulan, bila kita kada mengendalikan, kita turutakan terus keinginannya, berarti nafsu kita selama 11 bulan di bawah kendali syaitan. Akhirnya apa? Ketika Ramadan dia sudah terlatih. Sementara akal kita biarkan lemah. Akibatnya ketika terjadi pertandingan antara nafsu dan akal, nafsu kita kalah. Lalu tetap aja maksiat kita selama Ramadan, walaupun syaitannya sudah dipasung, walaupun syaitannya sudah dibelenggu. Dan biasanya memang ketika terjadi pertandingan, pelatih itu ada umpat main. Lihat aja, ketika pertandingan sepak bola, pelatih itunya main di pinggir lapangan aja, tahu tunjuk aja, ada umpat kadenya main bal tuh. Pelatih itu ada umpat mainnya. Nang main tuh bubuhan nang pemainnya aja. Pelatih ada umpat. Nah sama nih bulan puasa ini, bulan puasa ini syaitannya pelatihnya ada umpat laginya dipasung. Kenapa kita tetap aja maksiat? Karena selama 11 bulan kita biarkan nafsu ini dikendalikan oleh syaitan, dilatih oleh syaitan untuk menyambut bulan pertandingan ini. Paham ya kelak? Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Apa sunat nang keberapa? Sunat nang ke-39. Ini masih tentang takbir, sunat nang berputar masalah takbir saja. Dan sunnah yang ke-39 daripada 500 sunnah yang ada dalam sembahyang, antakunal asabi'u mansyuratan, bahwa adalah jari jemari itu ketika takbir mansyuratan dibuka, jangan dirapatakan. Nah, dibuka, jangan berapat nang kaine, jangan berapat, jangan kaine, apalagi begenggam. Nah, dibuka, jangan dirapatakan. Tapi ditundukkan sudah kalau semalam betunduk. Kayak ini jangan berapat, jangan dibuka, jangan dirapatakan. Allah.
Jangan dirapatakan, apalagi beganggam, apalagi nang betinjo. Jangan. Dibuka. Itu jari. Sambil ditundukkan nenek. Jangan kayak jurus ular juga pulang. Sini, kayak ini nah. Allah. Nah, ini kemahadap kiblat kalau nah. Allah. Yang ke-40 ayyuhadhiya, bahwa membetuli seorang nang sembahyang bikaffaihi, dengan dua telapak tangannya, mankibaihi, akan dua bahunya. Mankibaihi, akan dua bahunya. Jadi telapak tangan ini membetuli bahu. Jadi telapak tangan membetuli bahu, bepintangan lawan bahu. Sementara ini ibu jari bepintangan lawan lalamakan talinga. Ujung jari itu bepintangan lawan talinga bagian atas. Nah, ya kalau kita ukur berarti diceramin tuh Bang, beletih dahulu. Nah, itu berceramin dengan niat menyempurnakan ibadah, berpahala. Kira-kira saku bisa kadeda nang takun ipang binian nang di belakang tuh suah juaka berceramin membujurakan takbir sembahyang nih. Nah, paling-paling berceramin tuh ya make up, begincu, betuliskan nih. Amun membujurakan takbir mana ada, jarang aja ada. Jadi telapak tangan bepintangan lawan bahu, ibu jari bepintangan lawan nih daun talinga kan nyambet nemarannya nih lalamakan talingan nih. Nah ujung jari bepintangan lawan talinga bagian atas. Nah diukur dulu. Ya paling tidak waktu takbir barang nang sempurna, waktu nang intikal seharusnya kayak itu juga Bang, kata itu gawian Rasulullah. Tapi ayuha paling tidak waktu takbir itu ihram yang merupakan rukun kauli itu nah sesuaikan gerakannya dengan sunnah Rasulullah. Di permulaan barang kita berusaha bujur-bujur sekira sesuai sunnah. Kalau selanjutnya Bang, wallahu alam kita juga. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa bercahaya awalnya, bercahaya juga kesudahannya. Itu harapan kita dalam hikam gitu. Permulaannya barang kita tuh bercahaya dengan cahaya sunnah. Maka kita berharap bila awalnya baik, enak, akhirnya baik, akibatnya baik yang kita dapat. Ibaratnya tuh caka orang pariksa buku, ketika dibuka orang ketika dibuka orang buku kita nih, buku amal kita, buku catatan kita, oh baik pemulaan, mudahan orang kada memeriksa lagi nang di tengah-tengah, padahal di tengah liwar rusaknya, tapi pemulaan baik. Itu harapan kita tuh. Yang ke-41 ayyun hiya raf'al yadain ma'a akhir takbir, bahwa berkesudahan mengangkat dua tangan itu beserta akhir takbir. Itu sunnahnya. Jadi artinya mulai mengangkat tangan sudah bertakbir kita. Allahu Akbar. Jadi begitu akbar, tangan kita sudah di posisi. Di posisi mana? Nang penting mengangkat tangan itu beriringan dengan kita memulai takbir. Kemudian lagi begitu akbar, tangan kita ini sudah turun.
Kada nang bergerak lagi tuh. Kada nang angkat berdahulu. Allahu Akbar. Ada. Yang ke-42, alla tunfadhal yadani yaminan wala shimala indal faraghi minhu. Bahwa tidak digerak-gerakkan dua tangannya ke kanan, ke kiri ketika selesai takbir. Ketika sudah selesai itu dia makan tangan tuh dia makan. Jangan menganakan ada juga berputar-putar tangan dahulu nang membujurakan nang gamis, membujurakan jubah, membujurakan apa? Jangan digerak-gerakan lagi tangan ke kanan, ke kiri ketika selesai takbir. Kan takbir itu selesai ketika turun tangan tuh. Jadi bila sudah turun tuh dia makan. Jangan bergerak lagi tangan itu. Itu sunnahnya. Kemudian lagi yang ke-43, irsalul yadaini bihuduin. Sunnah maulur dua tangan itu bihuduin dengan tenang. Dengan tenang, dengan kalam, dengan gamat, tenang aja, santai aja, hudu, tenang. Ada nang Allahu Akbar, itu, ada nang banun itu. Kemudian lagi yang ke-44, nah di sini ada beda dengan yang sering kita amalkan di kita nih. Tapi ini memang ada gawian Nabi kayak ini. Jadi kalau kita melihat kena di benua orang kayak ini, itu memang ada sunnahnya. Nah, nang ke-44 itu istighnafu rab'ihima, memulai mengangkat dua tangan sesudah takbir. Jadi begitu takbir itu Allahu Akbar. Nah, dengan perlahan diturunkan. Turun dahulu. Nah ini memang ada sunnahnya dan ini bagian daripada mazhab Syafi'i. Alwai kena pian takajud melihat orang kena. Jadi begitu turun, nah hanyar diangkat pulang. Nah, jadi turunakan dahulu. Allahu Akbar. Turunin gamat ya. Allahu Akbar. Hanyar. Memang ada sunnahnya itu. Jadi ada kayak kita Allahu Akbar langsung mandak. Hanya pulang, nah kemana-mana kan dulu mandak nih, mau hafakan dulu dia. Kalau kena ada melihat orang gawian yang kayak itu jangan maitirat, kita ajak kurang ilmu tuh. Yang ke-45, wad'ul yadain tahta sadri, meletakkan dua tangan di bawah dada. Ini dada kalau ini di bawah dada. Di bawah dada. Wa antakunal yadani fawqa surrah, dan bahwa adalah dua tangan itu di atas pusat. Jadi di atas pusat, di bawah dada. Itu sunnahnya. Begitu kita hendak meletakkan dua tangan kita, itu di bawah dada, di atas pusat. Jangan di atas dada. Jangan di atas dada, jangan di bawah pusat. Tak apa kakak senjata. Fano aja mengikuti sembahyang ini aja. Takutan benar kalau hilang. Yang ke-46, ayyakuna wad'ul yadain ma'ilan qalila ilal yasar jihatal qalbi. Bahwa meletakkan dua tangan itu condong sedikit saja, condong sedikit ke kiri, ke arah hati. Ke arah hati.
Nah, ini nah. Di padahi dulu, ya Allah. Nah, ini kan. Nah, ya kalau nah. Kadang kayak ini kada, ini keliwaran ngarannya ini. Ini kayak ya Allah. Kaliwaran ngarannya condong ke kiri sedikit, qalilatu sedikit. Qalilatu isim nakirah, sedikit benar artinya. Condong sedikit benar ke kiri ke arah hati. Ini hati itu di bawah susu sebelah kiri 2 jeriji. Tapi arah ke tengah. Jadi sini, jadi kayak ini nah. Nah, nih kalau lah. Nah, jadi sini nah. Pas nih. Di atasnya hati nih. Jadi gini nah. Amun guru sompul melajari gini. Pas nih, ini kena ini sampai aja kena. Cuma nih berdahulu dulu. Ini di tengah. Ya kalau. Nah, jadi ini nah. Lihat ya. Nah. Salah. Jadi 2 jari nang ini ke bawah mengikuti nang ini jari tengah, jari tunjuk itu di sini nah ini. Jadi nang ke arah kiri ini nih. Ibu jari nang ini di atas memegang. Nah. Ini alif lam ha bilim. Jadi Allah. Syaratnya tah. Apa kayak ini aja? Ini pagar artinya memagari hati. Ya Allah artinya jaga akan hati ulun daripada waswis syaitan. Nah, gitu itu. Jadi gini. Jadi ini 2 jari mengikuti ini. Jari ini, nah ini, nah andak. Nah, jangan kayak ini. Jangan. Sini nah. Jadi orang sembahyang aja ada aturannya, Mang. Nih kayak ini ada juga. Ya itu. Ada juga kayak ini ada juga. Salah tuh. Kayak ini nah, kita kan nah, ikuti, ini kok ini diikuti. Ini di atas. Ya Allah. Ini ya kalau nak ke kiri, kalau sedikit ini ke kiri nah condongnya nah ukur tambahnya ke kiri. Kalau ini ya kada ya, sedikit aja ke kiri itu qalila sedikit benar condongnya ke kiri itu nah lihat ya ukur kada amun ke sini terlalu benar apalagi ini wah kayak urah anak mambil parang lagi. Yang ke-47 wad'ul yadil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang ke-48 wallahu a'lam. Al-Fatihah.